Mengapa jiwa bisa depresi? Hai teman-teman semua, kita sering memandang depresi sebagai kegagalan biologis ataupun psikologis semata. Di sisi lain, kita juga hidup dalam budaya yang terus menuntut kita untuk terlihat kuat, terus bergerak, terus produktif, ya. Padahal dari sudut pandang saya sebagai seorang healer, depresi memiliki arsitekturnya sendiri, ya, arsitektur energi. Depresi, depress, sebuah tekanan yang membuat kesadaran terkompresi begitu dalam, sehingga seseorang perlahan kehilangan hubungannya dengan dirinya sendiri. Mari kita lihat peta energinya. Mengapa ada orang yang tampak baik-baik saja di luar? Ia datang ke kantor tersenyum. Ia menyelesaikan pekerjaan. Bahkan ia memimpin rapat. Namun di dalam dirinya sedang mengalami keruntuhan. Fenomena ini sering disebut dengan high functioning dissociation. Jadi seseorang tetap berfungsi, tetapi jiwanya terasa terpisah dari tubuhnya dan juga dari kehidupannya. Dalam perspektif energi, tekanan hidup yang berlangsung lama, ya, tuntutan dari lingkungan, kebiasaan menyenangkan semua orang, serta masalah yang terus dipendam, dapat membuat fondasi energi seseorang itu melemah. Saat rasa aman, ya, tidak lagi terasa, energi untuk bertahan hidup seakan berkurang. Emosi yang tidak pernah diproses itu tersimpan di dalam tubuh, sementara pikiran bekerja semakin keras untuk mengambil kendalinya, ya. Jadi pikiran tuh mengambil kendali, alih kendali. Jadi terjadi semacam konsleting, ya. Jadi energinya itu tersendat sehingga aliran energinya tidak bisa lancar berjalan. Jadi cakra yang di atas menjadi sangat aktif, ya. Pikiran itu berubah menjadi pabrik yang tidak pernah berhenti bekerja. Ia menganalisis segala kemungkinan, dianalisis, ya. Lalu menciptakan skenario yang terburuk dan terus-menerus mencemaskan masa depan. Akibatnya gimana? Seseorang mulai hidup hampir sepenuhnya di dalam pikirannya sendiri, kepalanya sendiri, sementara tubuhnya perlahan ditinggalkan. Lalu muncullah pertanyaan, aku ini sudah berolahraga, aku ini sudah menjaga pola makan saya, aku ini sudah menjalankan ibadah dengan disiplin. Mengapa kegelapan ini belum juga pergi? Ya. Jadi terkadang tubuh tidak hanya membutuhkan aktivitas, jiwa membutuhkan kejujuran. Olahraga, nutrisi, maupun praktik spiritual adalah hal yang sangat berharga. Namun bila semuanya dilakukan hanya untuk terus menekan rasa sakit tanpa pernah menghadapinya, semuanya berubah menjadi bentuk pelarian yang halus. Ya, jadi kita merawat wadahnya, ya, tetapi kita lupa mendengarkan isi yang selama ini meminta untuk terus dipeluk. Oke. Saya seorang healer. Saya dapat membantu proses penyelarasan energi agar aliran yang tersumbat tersebut
kembali energinya itu seimbang. Namun, pengalaman saya menunjukkan bahwa proses itu akan jauh lebih efektif ketika dibarengi ya dengan keterlibatan aktif dari diri kita sendiri. Apa saja sih yang bisa kita lakukan agar membantu proses penyembuhan depresi ini? Yang pertama, penyembuhan depresi dengan deep rest, ya, istirahat yang mendalam. Bukan menyerah pada kehidupan, melainkan berhenti sejenak dari kebutuhan untuk selalu mengendalikan segalanya. Beristirahatlah dengan sungguh-sungguh. Tidurlah yang cukup. Kalau perlu ambillah cuti bila memang dibutuhkan ke pantai, tempat yang enak atau di rumah saja itu cukup. Izinkanlah sistem saraf memiliki ruang untuk pulih kembali. Yang kedua, gerakan tubuh ya dengan stretching, berjalan, menari atau bentuk gerakan sadar yang dapat membantu tubuh melepaskan ketegangannya yang selama ini disimpan. Release. Oke. Yang ketiga dengan grounding. Bagaimana cara grounding? Ya. Jadi bagian grounding akan terasa lebih kuat bila tidak hanya kita tuh meletakkan kaki di lantai atau di tanah saja. Ya. Jadi caranya boleh di tanah, boleh di ruangan tertutup, ya, tutup mata sejenak, tarik nafas perlahan, bayangkan kedua telapak kaki, ya, tumbuh akar-akar yang kuat dan menembus lantai atau tanah dan masuk ke dalam 5 meter dalamnya. Rasakan akar-akar itu mencengkram dengan kuat, memegang dengan kuat, ya. Biarkanlah seluruh beban pikiran, seluruh ketakutan, kecemasan, dan emosi yang selama ini kamu tahan mengalir turun melalui akar tersebut. Tidak perlu dilawan, cukup biarkan bumi menerimanya. Lalu, bayangkan dari dalam bumi mengalir energi yang hangat, yang sehat, yang stabil, yang menenangkan. Dan energi itu naik ya melalui akar-akar tadi, ya, memasuki telapak kakimu dan menutrisimu dengan energi yang menyembuhkan. Ya, thank you, Mother Earth. Ya, kamu telah membiarkan tubuh mengingat kembali bahwa ia aman berada di sini saat ini. Lalu apalagi yang keempat? Jujurlah pada diri sendiri. Tulislah di jurnal. Menangislah bila perlu. Bernyanyilah, keluarkanlah ya yang cocok lagunya. Berdoalah dengan apa adanya. Tidak ada doa yang lebih indah daripada doa yang lahir dari hati yang jujur. Yang kelima, jadilah saksi bagi pikiranmu. Jangan percaya setiap pikiran yang muncul. Amati aja. Sadari aja. Biarkan itu datang. Biarkan itu pergi. Karena kamu bukanlah pikiran-pikiran tersebut. Ya. Jadi sedikit demi sedikit, ketika tubuh kembali merasa aman, ketika energi mulai mengalir lebih seimbang, ketika pikiran tidak lagi memegang seluruh kendali, saluran di dalamnya itu mulai terbuka kembali. Ya. Jadi arus bumi, arus langit bertemu di satu titik keseimbangan.
beautiful. Kita bisa menjalani kehidupan dengan baik tanpa depresi. Dan pada akhirnya ya, depresi itu tidak selalu hadir untuk menghancurkan. Ya. Karena untuk sebagian orang, itu menjadi panggilan untuk berhenti dan mendengarkan kembali suara jiwa. Melepaskan topeng-topeng lama dan membangun kehidupan yang lebih selaras dari akarnya. Oke. Jadi sebelum memulai langkah-langkah itu, sekarang tariklah nafas yang dalam. Izinkanlah tubuh mengendur. Izinkanlah hati mengembut. Semoga deep rest yang kamu berikan kepada dirimu itu hari ini, sekarang, menjadi awal pemulihan, kedamaian, dan harapan yang baru. Saya Namika, terima kasih.